Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Setelah minggu kemarin kita belajar cara Git, terus juga kita cara pembuatan passing data dari controller menampilkan data ke view. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu adalah materi GitHub dan juga submit data di Laravel. Di video kali ini kita itu akan gimana cara menggunakan GitHub untuk mengupload file kita agar masuk ke GitHub. Terus kita belajar juga gimana cara submit data di Laravel, yaitu nanti kita menggunakan contoh sebagai form login. Terus ada juga dengannya validation, yang dimana misalnya di sini kita tidak mengisi password di dalam sebuah boxnya, maka di situ akan muncul pesan sebuah password harus diisi atau lain sebagainya, atau username harus diisi. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, sekarang kita udah masuk di project kita. Di sini project saya itu namanya pertanahan/admin. Jika udah, kita di sini ketik php, di sini php artisan make controller out controller dengan min resource, artinya kita tuh ngemasukin semua functionnya ke dalam controllernya nanti. Jadi setelah udah controllernya udah selesai, pertama kita isi dulu di public function store. Nah, di sini nanti kita masukkan submit data Laravelnya, atau bisa disebut juga submit data menggunakan form. Nah, yang pertama itu kita membuat request validate, yang artinya kita nanti mengirim data sesuai dengan aturannya. Nah, di dalam inilah aturan yang kita buat. Di sini ada variabel username dengan aturan max-nya itu 10 kata, 10 huruf maksudnya. Terus ada password minimal dia itu 3 huruf dengan range A, ada A sampai Z. Berikutnya kita masuk ke bagian user required, yang artinya ketika sebuah form untuk masukin username itu kosong, maka nanti akan muncul pesan username tidak boleh kosong. Jika melebihi batas dari yang diminta untuk masukkan username, maka akan muncul pesan username maksimal 20 karakter. Nah, kalau untuk password, dia itu ketika diklik dengan tidak ada password, maka akan muncul pesan password tidak boleh kosong. Nah, terus ada lagi aturannya di sini, min, artinya minimal password itu ada 3 karakter. Berikutnya ada password .range, yang artinya setidaknya satu password itu harus mengandung satu huruf kapital, misalnya A besar, terus B besar atau C besar. Berikutnya kita masuk ke data. Nama variabel kita tadi sama dengan request username, yang artinya nanti ketika kita menginputkan data username-nya, maka si request tadi bakalan nentuin aturannya, yang misalnya requestnya passwordnya max-nya 10. Di sini dia request ngikutin sesuai requestnya yang ada di sini. Begitupun juga dengan password. Nah, ketika semua udah di submit, udah ngisi data, maka akan masuk ke return view tampilan login, data, yang artinya kita bakalan ngirim data, yang dimana data nanti itu bakalan masuk ke tampilan login. Misalnya nanti masuk ke tampilan responnya, di sana akan nampil selamat datang si user yang kita inputkan.
Nah, setelah function start tadi udah kita isi, sekarang kita masuk ke public function index, yang artinya ini berfungsi untuk menampilkan form login ke desktop kita nanti. Jadi ketika pertama kali kita buka di web dengan sesuai dengan di root-nya, maka akan nampilin sebuah file logfrom.blade.php ini. Controllernya sekarang bisa kita masuk ke root. Root ini adalah penghubung kita ke URL nantinya. Di sini ada root get out class, di kelasnya itu di kelas index, terus name-nya out.index. Root ini nih digunakan untuk nampilin halaman login ketika kita buka atau mengakses slash out di browsernya. Maka kita akan manggil si fungsi index ini dari out controller, yang dimana dia akan nampilin return view log from, nampilin si from ini. Berikutnya itu ada root post slash out slash store out controller dari kelas store dengan name-nya itu out.store. Root ini berfungsi untuk menangani proses submit dari form login. Kita menggunakan metode post, data dan password yang kita kirim dari form login akan diterima ke function store di out controller. Di fungsi inilah kita melakukan validasi yang kita bahas sebelumnya. Setelah root sudah kita buat, sekarang kita masuk ke bagian view. Di bagian view ini kita buat file baru yang namanya itu logfrom.blade.php. Nah, di sini saya udah menggunakan template sebelumnya. Nah, kita masuk ke yang intinya itu di bagian ini. Kode if errors any ini digunakan untuk ngecek apakah ada pesan error dari proses validasi di kontrol kita sebelumnya yang kita buat. Kalau ada, maka dia akan nampilin sebuah teks tentang pesan error. Pesan errornya itu berdasarkan yang kita buat di out controller tadi. Terus di bagian for each errors all as error ini nih untuk nampilin setiap error itu secara berurutan dalam bentuk sebuah list. Asalnya username tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong, atau lain sebagainya tadi yang udah kita buat di out controller tadi. Terus ada from action root out.store, artinya dari data ini kita akan dari data out store kita ngirimin sesuai return view yang ada di out controller, itu si tampilan login. Kemudian kita masuk ke name. Username dan password ini memiliki nama variabel username dan variabel password. Di sini ada value-nya itu petik 2 username atau password atau all password. Ini nih digunakan untuk menampilkan kembali data yang sudah diisi jika validasi kita gagal dengan penggunaan tidak perlu mengetik ulang semuanya tadi. Misalnya saya ketikkan di situ nanti Nabil, tapi passwordnya itu tidak sesuai, maka nama yang di atas tadi tidak bakalan hilang, yang di password itu bakalan kosong. Kita coba saja di webnya. Sini berarti tadi rootnya itu out, kita ketik out. Nah, ini kan udah masuk kita nih. Coba kita klik login. Nah, username tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Nah, artinya di sini
validasi kita tadi berhasil, yang dimana required-nya itu username tidak boleh kosong, passwordnya juga tidak boleh kosong. Berikutnya kita coba Nabil, kita banyakin passwordnya, kita jangan huruf besar ya, NAB aja. Kita login. Nah, username maksimal 20 karakter. Jadi kita tuh udah lebih dari 20 karakter. Terus password harus mengandung setidaknya 1 huruf kapital. Nah, tadi password kita tidak gunain huruf kapital. Di sini kita coba gunain huruf kapital. Ambil. Nah, berarti kan password kita betul tadi udah sesuai aturannya, tetapi username kita itu nggak sesuai dengan aturannya. Pasti kita hapus dulu. Nabil. Sini kita ketik huruf besar 1, 03. Nah, berarti penyimaan penyimaan dari store ke tampilan view ini berhasil. Nah, berikutnya saya akan jelasin bagian view dari tampilan login atau respon login ini. Pertama itu kita masuk ke pertama itu kita buat file baru dengan nama, di sini saya buat tampilan login.blade.php. Nah, di sini saya ada buat sebuah function, yaitu sebuah pemanggilan variabel dengan variabel username. Nah, kita coba lagi login. Nah, kita inputkan sesuai nama Nabil, passwordnya NAB. Nanti kita buat passwordnya minimal 3, jadi kita login. Nah, ketika kita login, si tampilan respon ini, tampilan login ini bakalan bakalan nampilin sebuah pesan, selamat datang Nabil, yang artinya siapa user yang login atau siapa admin yang login bakalan nampilin si username-nya. Kita coba lagi ubah namanya, misalnya admin dengan password adm. Kita login. Nah, selamat datang admin. Jadi fungsi username ini untuk nampilin data inputan kita sesuai yang kita inputkan di form loginnya. Berikutnya itu ada di sini saya buatkan 2 tombol, 2 button. Di sini ada kembali ke login dan kembali ke dashboard. Di sini saya gunain sebuah repline sederhana, yaitu ketika kita klik dia bakalan balik ke route from login tadi. Dan di sini kan kita cara manggilnya itu kan out ya. Jadi kita tengok di web.php ini. Nah, ini saya pakai ini lagi. Terus di bagian ini tadi ada juga saya buat dashboard, yang artinya setelah kita masuk ke tampilan login tadi, tampilan proses login tadi, kita bisa milih kita tuh kembali login atau kita tuh kembali ke masuk kita ke dashboard. Nah, di sini saya juga udah buat sebelumnya untuk agar bisa kita ke halaman dashboard tadi. Di sini saya buat route get dashboard function return view dashboard. Artinya setelah saya klik nanti dia bakalan langsung nampilin ke dashboard. Nah, sebelum itu kita harus buat file yang namanya dashboard. Di sini saya udah buat nama file sebelumnya, itu dashboard.blade.php. Di sini saya sudah menggunakan template-nya juga di halaman dashboard ini. Kita coba saja klik. Yang pertama itu kita klik kembali login. Nah, dia akan kembali ke halaman login ini. Kita masukkan password, username dan password.
Nah, kita oke. Tadi kita kan udah kembali ke login, sekarang kita coba ke dashboard. Nah, ini kita udah masuk ke halaman dashboard tadi. Nah, terus di sini saya kan pengen nampilin nih, udah masuk dashboard, saya tuh pengen ngeliat data yang udah saya buat sebelumnya, yaitu sih data persil ini yang saya buat sebelumnya. Jadi di sini saya pakai lagi nih pemanggilan berdasarkan URL-nya di bagian data persil. Jadi dengan nama URL /persil sesuai yang di root yang saya buat. Nah, ini di root. Nah, yang root ke tampil data persil. Kita balik lagi. Nah, kan ini nih yang saya buat di codingannya tadi di bagian di file dashboard. Kita klik. Nah, maka dia akan nampilin sebuah data administrasi persil. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan project dan juga kelanjutan project kali ini. Berikutnya kita akan masuk ke GitHub. Kita pasti bertanya dong, apa sih itu GitHub? GitHub adalah platform khusus yang dibuat untuk developer karena terinspirasi dari cara bekerja para programmer dari open source ke bisnis, dan bisa menghosting, meninjau sebuah kode, mengolah project, membangun perangkat lunak bersama 56 juta lebih pengguna di seluruh dunia. GitHub ini merupakan manajemen project, sistem producing code, sekaligus platform jaringan sosial bagi para developer di seluruh dunia. Banyak sekali fungsi yang dapat digunakan oleh developer di GitHub untuk mengembangkan sebuah karya. Mungkin itu penjelasan dari GitHub dari saya. Berikutnya kita langsung masuk ke cara upload file kita menggunakan GitHub. Pertama itu kita buat akun GitHub-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke GitHub. Itu kita sign into GitHub. Nah, dikarenakan saya udah ngebuat akun sebelumnya dan udah login, di sini saya cukup create repository saja. Dan saya ketikkan nama repository saya. Di sini saya buat privat, itu create repository. Nah, jika sudah, kita setting ini dulu. Masuk setting. Nah, ini kita buat sesuai nama yang ada di Visual Studio Code kita. Di sini kita coba cek aja git config list. Nah, kita sesuaikan yang di sini dengan yang ada di sini. Name-nya tadi atau username itu ada nabil24si, emailnya itu adalah email nabil24si, masih seperti cara kita tadi. Oke, berarti udah sesuai. Kita cukup simpan saja dan balik lagi ke bagian sini. Oke, setelah itu kita masuk ke terminal Visual Studio Code dan kita ketikkan nama itu GitHub add git remote add GitHub, ini sebagai koneksinya. Lalu link ini HTTPS yang ini kita kopikan, lalu kita tempel di sini. Terus dulu yang ini kita tempel di sini, kita enter. Kalau sudah, kita coba ketik git remote winv r. Nah, kita coba cek lagi di sini apa masuk. Belum. Nah, kenapa belum masuk? Di sini saya belum ngelakuin namanya tuh git push. Tetapi sebelum git push kita harus ngelakuin namanya
git push insert upstream GitHub master. Kita klik share. Nah, seperti jika ada muncul seperti ini, tandanya file kita udah masuk ke repositori GitHub yang ada di sini. Nah, di sini saya ada 3 commit, yaitu pertama ada perubahan bagian view level 6, dan juga pembuatan from login dan dashboard. Nah, di sini kita coba untuk git push-nya itu dengan cara pertama kita harus ngelakuin perubahan atau update di source folder. Misalnya di sini saya di log from, di sini saya buat username dan password ini besar, username password. Nah, jika udah, simpan. Nah, habis itu setelah itu kita cukup di sini ketikkan dulu git add dot. Nah, ini artinya kita udah ngebuat git baru. Habis itu baru kita git commit untuk ngebuat commitnya. Seperti di sini kita ketik perubahan view log from line-nya, kita tengok line-nya 515115, dan juga di sini password. Nah, dan di sini kita di line 118. Kita klik enter. Nah, coba kita git status. Nah, dia bakalan muncul sebuah error di sini, your branch in ahead GitHub atau GitHub/master by one commit. Yang artinya di sini di file saya sekarang itu ada satu head lebih depan dibanding headmaster yang ada di GitHub saya yang di sini. Nah, kan head sekarang itu berada di pembuatan from login dan dashboard, sedangkan di sini itu perubahan view log from. Nah, di sini kita cukup ketikkan di sini yaitu git push. Tunggu saja. Nah, ini tandanya git kita udah setara dengan git yang ada di maksudnya itu commit headnya udah setara dengan yang ada di repository GitHub. Nah, kita coba refresh. Nah, di sini kan ada jadi 4 commit nih, kita klik. Nah, kan perubahan view log from line. Nah, di sini. Nah, jadi kelihatan nih perubahan dari sebelumnya apa menjadi apa. Yang awalnya punya besar, yang selainnya kecil, yang di password juga begitu, dia bakalan nampilin perubahan dari sebelum dan sesudahnya. Kita lihat lagi di sini, kita git status lagi. Nah, kenapa error lagi? Karena GitHub kita udah setara dengan git master yang di GitHub dan juga master yang ada di file laptop kita. Jadi tandanya itu ada di sini. Nih, tandanya headnya udah setara atau sama. Kita git log one. Ini kita buat 2. Nah, head kita sekarang itu setara dengan headmaster kita yang ada di sini dan headmaster yang ada di GitHub. Mungkin sekian dari saya, dari pelanjutan project, pembuatan form login, pembuatan controller untuk login.
pembuatan rootnya dan juga pengertian GitHub, cara buat koneksi di GitHub, buat repository, dan juga cara push commit kita ke GitHub. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.